Sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Oke, Siang, Pak. pada puasa panas enggak nih di Sintang? Di rumah? Panas banget. Panas, Pak. Panas, Pak. Saya Panas haus. Oke. banget, Pak. Mungkin Haus, nanti Pak. kita ini ya. Semoga cepat selesai. Pak, Saya juga mokel, panas. Pak. Ya, gimana? Amin. Insya Allah jam 1 selesai. Ini baru 12.45. Berarti sebentar lagi dong kalau jam 1. Mungkin jam 2 lah ya. Semoga cepat selesai. Oke, hari ini kita sesi ke-5 untuk mata kuliah yang saya bawakan berkenaan dengan aplikasi perangkat lunak di fasilitas kesehatan, khususnya untuk bidang rekam medis. Saya share screen. Sebentar. Share screen. Slide 2. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, cuman kecil ya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, belum di maximize. Nah, baik, hari ini kita akan coba mengulas satu mata kuliah lagi, satu materi lagi, yaitu berkenaan dengan sistem informasi rujukan terintegrasi atau SISRUT. Oke ya. Suara saya bisa didengar di situ? Bisa, Pak. Siap. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Tempat saya ini agak lemah ya. Nah, SISRUT ini apa sih? Jadi ini didasarkan pada semua aplikasi yang ada di fasilitas kesehatan itu ada dasar hukumnya ya. Iya, Pak. Jadi dasar hukumnya ini ada 7. Semuanya tentang fasilitas kesehatan ya. Dan ini berlaku di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, terus Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit, yang 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, itu peraturan pemerintah ya. Terus yang 2021 peraturan pemerintah juga tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti kalau misalkan teman-teman penelitian, dasarnya salah satunya regulasi ini, gitu. Yang dikutip atau yang dijadikan dasar landasan teorinya atau landasan tentang pengertian-pengertian, biasa ngambil dari regulasi ini ya. Terus yang nomor 5, Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Terus PMK 43 2019 tentang puskesmas. Jadi nanti aplikasi ini tidak hanya dipakai di rumah sakit ya, tapi juga di puskesmas. Terus PMK nomor 1 2012 tentang rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Itu. Lanjut. Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan disebutkan bahwasannya sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, vertikal maupun horizontal. Kalau teman-teman pernah berobat, pernah merasa dirujuk enggak? Dari mana ke mana? Pernah berobat? Belum pernah, Pak. Dari mana? Belum pernah, Pak. Enggak pernah. Dari Oke. puskesmas ke rumah sakit, Pak. Ya, dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, sekarang salah satunya menggunakan namanya SISRUT ini, sistem rujukan terintegrasi. Di mana aplikasi ini
dilakukan secara berjenjang. Nah, nomor 1 tuh. Sesuai dengan kebutuhan medisnya. Kalau teman-teman tadi bilang dari puskesmas ke rumah sakit, ya itu paling banyak. Hampir tiap hari di rumah sakit tempat saya kerja, kebanyakan rujukannya yaitu dari puskesmas. Terus yang poin kedua, fasilitas pelayanan kesehatan harus memperhatikan kemampuan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kompetensi. Ini yang diatur dalam Permenkes nomor 1 tahun 2012 ya. Terus juga dalam hal kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, fasilitas kesehatan harus melakukan rujukan. Contohnya, ketika di puskesmas itu tidak ada dokter kandungan, maka pasiennya akan dirujuk ke yang lebih tinggi, misalkan ke rumah sakit yang ada spesialis kandungan. Maksudnya gitu ya, dalam regulasi barusan. Sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi. Jadi, alasan rujukan itu biasanya karena alasan adanya tidak ada tenaga kesehatan. Nah, ini yang dimaksud dengan berbasis kompetensi. Kalau di puskesmas itu ada nggak spesialis kandungan? Nggak ada kan? Spesialis anak, ada nggak? Nggak ada kan? Kecuali di Tidak ada, Jawa. Umumnya nggak ada. Ya, kalau di Jawa bisa jadi ada beberapa puskesmas yang ada spesialisnya, tapi kayaknya jarang deh. Kebanyakan ya dokter umum yang ada di puskesmas gitu. Rujukan berbasis kompetensi ini tentunya nanti akan berjenjang, bertingkat dari yang paling bawah ke atas gitu. Kewenangan pelayanan atau severity level, tingkat keparahan ya severity level ini. Jadi istilah severity level ini teman-teman harus familiar. Terus adanya jumlah SDM tadi yang sudah disebutkan. Terus yang selanjutnya sarana dan prasarana. Ada nggak di puskesmas itu ada alat radiologi? Nggak ada ya, kebanyakan nggak ada. Boleh dibilang nggak ada lah ya, kalaupun di Jawa bisa jadi ada sih. Tapi yang portable, belum yang besar. Gitu. Terus penunjang diagnosa. Yang disebut penunjang diagnosa contohnya apa? Laboratorium, EKG. ya, EKG, USG dan sebagainya ya. Laboratorium yang lebih lengkap. Di puskesmas ya, saya yakin udah ada lab, di klinik praktek, dokter praktek maksudnya juga ada, tapi belum lengkap begitu. Begitu juga obat-obatan. Di puskesmas bisa jadi ada obatnya tapi belum obat yang lengkap gitu. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa rujukan berbasis aplikasi ini dilakukan secara berjenjang, bertingkat gitu ya. PPK 1, PPK 2, PP 3, pemberi pelayanan kesehatan 1, ya. Berarti ya puskesmas, klinik layanan dasar, terus pemberi pelayanan kesehatan 2, rumah sakit kabupaten, provinsi, kota, terus rumah sakit rujukan nasional. Misalkan kalau yang kasus-kasus neoplasm atau kanker atau tumor yang ganas nanti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional Darmais khusus kanker misalkan yang ada di Jakarta gitu. Terus pengecualian rujukan berjenjang dalam kondisi lain itu tidak harus dirujuk gitu ya. Artinya misalkan ada pasien yang kondisinya darurat terus mau berobat ke RSUD Melawi, ke RSUD Sintang, ke RSUD yang lebih tinggi gitu, ke rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi, itu tidak harus pakai rujukan ya. Nah, kondisi ini apa aja yang boleh sebagai pengecualian tanpa harus rujukan berjenjang? Yang pertama, gawat darurat medis. Kenapa gawat darurat medis tidak harus pakai rujukan? Ya karena harus segera ditolong. Kan tidak mungkin harus ngurus rujukan kan? Karena kondisinya darurat. Jadi langsung bisa dilayani di RSUD Melawi. Begitu juga teman-teman misalkan nih dalam kondisi tertentu kalau berobat itu kan disarankan kalau misalkan menggunakan kartu BPJS dia kan harus rujukan tuh. Nah dalam kondisi gawat darurat kriteria gawat darurat yang nomor 1 ini tidak harus pakai rujukan. Jadi bisa langsung untuk pasien-pasien yang contohnya kecelakaan gitu ya. Terus yang kedua kekhususan permasalahan pasien. Ini biasanya kondisional atau customized. Contohnya kasus-kasus apa ya? Kasus-kasus ini misalkan kasus bencana banjir. Nggak mungkin kan pasiennya harus ngurus rujukan dulu ke puskesmas. Langsung aja dirawat dimanapun gitu. Karena darurat kan.
Terus oh ya, itu yang poin 3 ya, yang bencana alam. Yang poin 2 ini biasanya untuk program-program pemerintah yang sifatnya harus datang ke rumah sakit tanpa harus rujukan. Contohnya kayak kasus HIV. HIV untuk yang lanjutan itu setahu saya dia langsung datang ke rumah sakit ya, tanpa harus bawa rujukan. Karena programnya hanya ada di rumah sakit misalkan begitu. Makanya dalam kurung customize ya, dikondisikan. Terus yang kejadian luar biasa adanya wabah COVID. Wabah COVID yang tahun lalu itu setahu saya bisa langsung datang ke rumah sakit dimanapun dekat dengan Anda posisinya gitu. Karena dia kondisinya wabah dan harus segera ditolong gitu ya. Terus adanya peraturan menteri atau kepala daerah tentang keadaan tertentu lainnya. Ini sifatnya kondisi tertentu banget ya. Terus rujukan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien. Nah, implementasinya. Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi atau disingkat SISRUT merupakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan yang lebih tinggi atau sederajat, atau istilahnya horizontal maupun vertikal kalau yang lebih tinggi ya, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Catat tuh teman-teman, ini penting. Siapa tahu keluar di UTS. Oke, itu pengertian dari SISRUT. Selanjutnya, unsur yang terkait dengan sistem rujukan terintegrasi ini. FKRTL. Apa itu FKRTL? Yaitu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Terus FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Boleh ditulis teman-teman. FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Contohnya dokter praktek, puskesmas, bidan praktek, atau klinik ya. Terus kesiapan FKRTL. Berarti ini fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ya puskesmas, ya rumah sakit. Gitu. Terus juga ini juga didukung oleh Dinas Kesehatan. Ya. Dinas Kesehatan sebagai leadernya, ini berlaku untuk semua ya, baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Gitu. Nah, di sini unsur terkait pelaksanaan implementasi SISRUT ini, kesiapan tentunya adanya teknologi IT ya, atau informasi dan teknologi. Informasi dan teknologi. Kesiapan IT. Bagaimana? Tadi disebutkan SISRUT itu tergantung dengan apa? Kalau nggak ada internet, bisa nggak SISRUT ini berjalan? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena dia berbasis internet gitu. Terus kesiapan SDM. Kalau teman-teman nggak belajar tentang SISRUT ini, minimal tidak tahu sama sekali, lalu PKL di rumah sakit manapun, teman-teman nggak pernah dengar atau melihat atau mempelajari konsep dari SISRUT, teman-teman bisa nggak? Nah, tentunya jadi masalah kan? Jadi kesiapan SDM salah satunya ya teman-teman belajar tentang SISRUT ini. Begitu juga yang sudah bekerja. Nah, kalau di RSUD Melawi, saya yang ngajar. Saya yang bukan ngajar sih, sharing lebih tepatnya. Jadi saya ditugaskan untuk sharing dengan teman-teman dokter, perawat, bidan, pendaftaran, orang-orang rekam medis yang nanti menggunakan aplikasi ini. Karena ini nanti yang pakai itu kolaborasi ya, berbagai bidang. Terus kesiapan anggaran, tentunya kan perlu perangkat, perlu sarana, ya kan? Nah ini tentunya ada anggaran. Kesiapan regulasi, kalau regulasi dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Kalau regulasi di dalam rumah sakit atau puskesmas berarti apa? SPO. Apa itu SPO? Ada yang tahu? Standar operasional. Standar
Mm-mm. Standar pelayanan Standar prosedur operasional. operasional, Pak. Ya, standar bukan pelayanan ya, standar prosedur operasional. Jadi kayak petunjuknya lah gitu lah ya. Kayak manual booknya gitu. Buku Manual panduan. book, iya, Pak. Manual book, Pak. Nah, itu wajib ada. Terus kesiapan MONEF, monitoring dan evaluasi. Karena nanti aplikasi ini dievaluasi terus gitu ya. Lanjut. Nah, di sini Sisrut itu teman-teman sudah belajar apa? SIM-RS ya. Kalau SIM-RS nanti ini kalau di tempat saya sudah dalam proses pengintegrasian, bridging gitu. Harapannya nanti jadi data yang ada di SIM-RS nanti kita lihat ya di prakteknya apakah ada Sisrut itu bisa langsung terintegrasi dengan aplikasi namanya Sisrut ini. Kalau RS online ini punyanya Kemenkes juga, ini untuk data-data kayak layanan, jenis pelayanannya. Terus SISDMK ini aplikasi juga. Banyak banget ya Pak aplikasinya. Iya. SISDMK ini Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi semua data kalian, data dokter semuanya masuk SISDMK. Terus SIMAT-NEO. SIMAT-NEO ini untuk sistem informasi maternal dan neonatus. Jadi ini untuk kandungan dan bayi baru lahir ya. SIMAT-NEO namanya. Ini biasanya yang ngerjakan adalah bidan. Terus Siranap. Siranap itu sistem informasi rawat inap. Walaupun sekarang sudah digantikan oleh SIM-RS sih, karena berada di SIM-RS tergabungnya. Tapi bagi rumah sakit yang belum punya SIM-RS bisa menggunakan aplikasi Siranap namanya. Terus Aspak. Aspak ini aplikasi ini apa namanya? Bentar ya, saya lupa. Aspak ini adalah aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Aspak. Jadi ketika kita akan merujuk kemana, misalkan kasusnya adalah kasus yang perlu pemeriksaan radiologi, berarti kita harus merujuk ke rumah sakit yang sarana radiologinya ada gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi semua ini akan saling terhubung, informasinya menjadi satu kesatuan sistem informasi rujukan terintegrasi atau SISRUT. Maksudnya begitu. Lanjut. Nah, prinsip SISRUT yaitu adalah di sana ada komunikasi dan informasi awal pasien sebelum dirujuk. Nah, di sini nanti ada namanya rekam medis elektronik, teman-teman. Sebelum dirujuk, tentunya rekam medis elektronik itu diisi oleh rumah sakit atau oleh puskesmas perujuknya sebagai komunikasi ke rumah sakit yang dirujuk terkait kondisi pasien. Kalau tujuannya ke rumah sakit, gitu ya. Tapi umumnya memang dari tingkat level bawah, misalkan dokter praktek atau puskesmas rujuknya ke rumah sakit. Terus informasi umpan balik atau feedback dari rumah sakit dirujuk terkait kesediaan untuk menerima atau menolak. Oh, berarti bisa ditolak ya Pak? Bisa. Contohnya misalkan dari puskesmas tempat kita merujuk ke RSUD Melawi karena mau ronsen. Tapi ternyata alat ronsennya sedang rusak hari itu. Maka di sistem informasi rujukan terintegrasi ini nanti akan ada umpan balik atau informasi tentang tidak bisanya dirujuk ke situ karena alat ronsennya sedang rusak. Gitu ya maksudnya. Terus prinsip yang ketiga, informasi kelengkapan sarana dan prasarana dan SDM. Misalkan teman-teman mau merujuk ke RSUD Melawi dengan tujuan adalah dokter kandungan. Tapi ternyata dokter kandungannya sedang cuti. Jadi bisa enggak dirujuk? Bisa, enggak? Pak. Nggak bisa. Karena dokter kandungannya lagi cuti dan enggak ada dokter kandungan. Berarti bagaimana ketika tidak bisa? Ini kan SISRUT ini kan dipakai oleh banyak rumah sakit. Artinya rumah sakit 1, rumah sakit 2, rumah sakit 3 saling terhubung. Berarti di sistem teman-teman cari rumah sakit yang dokter kandungannya ada hari itu. Nah, fungsinya SISRUT yaitu tadi memilih tujuan.
mana yang ada alatnya, mana yang ada dokternya, gitu ya. Mana yang bangsalnya ada, kamarnya ada gitu maksudnya. Lanjut. Pak, pasien tuh bisa milih sendiri kah, Pak? Bisa, tapi dengan syarat yang dituju itu bisa menerima enggak. Nah, sistem rujukan terintegrasi ini berfungsi untuk kayak apa ya? Sebelum berangkat, biar nanti udah jauh-jauh sampai Pontianak ternyata nggak bisa gitu kan? Nah, sistem Sisrut ini bisa memberi informasi lebih awal. Jadi pasien dari RSUD Melawi sebelum berangkat ke Sudarso itu sudah tahu dulu dari Sisrutnya. Walaupun pasiennya bisa milih Sudarso, bisa milih rumah sakit lain. Maksudnya misalkan rumah sakit swasta misalkan, bisa juga kan? Boleh milih. Itu hak pasien. Walaupun di beberapa ketentuan akhirnya terkendala tadi. Rumah sakit yang dituju ternyata lagi penuh. Walaupun rumah sakit A bisa melayanin, tapi ternyata bangsalnya penuh hari itu. Maka pasien nggak bisa milih rumah sakit A tersebut. Contohnya gitu ya. Oke, ini alurnya sebagai gambaran. Biasanya kalau untuk panggilan darurat itu di Amerika itu 911 ya. Kalau di Indonesia itu 119 kebalikan. Kalau di Amerika 911. Kalau di film-film itu kan 911 untuk panggilan darurat. Kalau di Indonesia itu 119. Ini kolaborasi dengan Polri, kolaborasi dengan Yuda Brahma Jaya ini apa ya? Lembaga apa ini? Kurang tahu. Kalau BPBD ini untuk yang penanggulangan bencana ya. Kalau misalkan kasus bencana gitu. Jadi kemitraannya begitu dalam rujukan. Terus kalau ini untuk Kemenkes, jadi koordinasinya dengan NCC, National Kesmik. Ini sih biasanya untuk koordinasi prosesnya kalau dalam kondisi darurat biasanya. Nah, ini untuk PPI, PPRA, keselamatan pasien, manajemen mutu, terus sistem rujukan pelayanan kesehatan Sisrut, PPK 2 dan PPK 3, terus oh ya, di Sisrut ini ambulannya bisa dipasangin GPS. Jadi sebelum pasien berangkat, terus dalam perjalanan, terus menjelang sampai itu bisa termonitor. Jadi oh pasiennya dengan tujuan Pontianak sudah sampai Sosok. Oh pasiennya sudah sampai ke Tayan, gitu ya. Dalam perjalanan 1 jam lagi nyampe. Jadi nanti UGD rumah sakit yang di Pontianak bisa siap-siap sambil monitor di aplikasi, gitu ya. Terus, nah ini perjalanan aplikasi Sisrut dikembangkan dari tahun 2016 ya. Terus terakhir diupdate di tahun 2022. Terus untuk saat ini 2023 masih pakai juga. Gitu. Tapi di masa pandemi sempat berhenti karena waktu itu aplikasinya itu bermasalah kalau dalam proses pengembangan di Kemenkes. Nah, ini tahun 2016 surat Dirjen Yankes jadi berdasarkan regulasi ya. Terus 2018 regulasinya juga agar Dinkes berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan sosialisasi terus-menerus, termasuk jadi mata pelajaran yang perlu diajarkan di kampus-kampus, termasuk ke teman-teman. Terus pemanfaatan Sisrut di Puskesmas. Jadi pertama di rumah sakit dulu, lanjut ke Puskesmas tahun 2019. Terus surat edaran penggunaan aplikasi Sisrut dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan perorangan. Lanjut. Nah ini regulasinya. Tadi udah dibahas di awal. Oke, ini cara pendaftaran Sisrutnya. Ini bagi fasilitas kesehatan sih. Artinya kami setiap fasilitas kesehatan, siapa tahu nanti teman-teman kerja di rumah sakit, jadi bertugas untuk mengurus aplikasi misalkan gitu. Ya, salah satunya yaitu sebagai PIC, personal in charge dalam proses pendaftaran, terus aktivasi aplikasi yang dikeluarkan Kemenkes. Nah biasanya ada namanya alur pendaftarannya ya.
Karena setiap rumah sakit itu harus didaftarkan dulu untuk menggunakan aplikasi Kemenkes. Lanjut, ini monitoring dan evaluasi. Jadi kami setiap bulan atau setidaknya beberapa kali dalam setahun gitu ya, ada namanya monitoring dan evaluasi. Contohnya hari ini, tadi saya jam 9 sampai sekitar setengah 12 ya, ada monitoring dengan Kemenkes berkaitan dengan data-data. Begitu. Terus itu monitoring dan evaluasinya ini sudah. Oke, oh ini mundur ya. Kita lihat tampilan sysroot. Seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini juga ada rekam medis elektroniknya. Ini contohnya ya, rujukan, instalasi gawat darurat, dan instalasi rawat inap. Kalau kita lihat di sini ada data pasien. Ini yang ngisi adalah teman-teman di pendaftaran nih, teman-teman orang rekam medis. Kelihatan nggak? Saya gedein. Nah itu. Ada nomor RM, terus tanggal lahir, kode ICD. Misalkan kalau kasusnya apa ya? CKD N18 poin, kalau dia gagal ginjalnya sudah stage atau stage 5, nah berarti N18.5 gitu. Oke, teman-teman mau merujuk dengan kode diagnosis apa? Yuk, silakan teman-teman yang ingat. Apa? Ada yang mau menyebutkan diagnosisnya? Jantung koroner. Jantung koroner. Bisa enggak pakai kata kunci koroner? Koroner. Nah, bisa jadi kalau misalkan kayak gini, jadi proses pengkodingannya tetap menggunakan buku ICD manual ataupun elektronik, tapi codingnya nanti tinggal dimasukkan aja di sini. Penyakit jantung koroner misalkan I64 ada enggak? I64. Atau yang stroke, atau misalkan I50.0 untuk CAF misalkan, atau kalau COVID yang kode lama P34.2 coronavirus infection, atau selain jantung koroner apalagi? 11 Gagal ginjal, Pak, atau N18. Yang gagal ginjalnya yang akut atau yang kronis? Kalau yang kronis, Pak. Kalau yang kronis N18 ya. N18-nya nanti tinggal stage-nya berapa? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Semakin ke ini stage-nya makin tinggi, ya makin parah ya. Kalau yang akut berarti N17. Nah, gagal ginjal, akut renal failure. Nah, ini macam subnya masih ada lagi. Kalau gagal ginjal yang unspecified berarti N17.9. Itu ya. Nah, jadi di sysroot juga ada rekam medis elektronik, teman-teman. Nah, ini yang ngentri bisa perawat, bisa dokter, atau dibantu oleh teman-teman rekam medis yang bagian atasnya. Jadi kolaborasi sih. Kalau nomor rekam medis tentunya dari kita kan. Dari coding tentunya dari kita kan. Data identitas pasien dari kita kan. Nah, kalau yang data medisnya ini, nah ini contohnya ada GCS, Glasgow ini apa namanya, Glasgow Scale Scale. Jadi kondisi kayak semacam skala keparahan pada saat pasien pasca benturan di kepala. Nah, ini GCS. Ini tentunya dokter yang ngisi sih, bukan kita. Kondisinya sadar atau tidak sadar. Ini rekam medis elektronik semua nih, pakai bahasa Indonesia. Terus jumlah frekuensi nadi per menit berapa kali. Suhunya berapa derajat Celcius. Satuan suhu kalau di Indonesia pakai apa? Celsius atau Fahrenheit atau Reaumur atau Kelvin? Celsius, Pak. Ya, Celsius. Jadi di rekam medis elektronik juga menggunakan
yang dipakai di negara tersebut. Karena Indonesia pakai Celsius, maka pakai Celsius. Terus kondisi nyeri, apakah dia tidak nyeri? Apakah dia ringan? Apakah dia sedang? Ataukah dia berat? Ada alergi enggak? Alergi obat, alergi makanan tertentu bisa ditulis. Misalkan alergi paracetamol. Paracetamol. Ya. Hasil labnya jadi nanti dilampirkan aja dalam bentuk foto. Jadi tinggal drag and drop atau dibuka di sini, cari file labnya lalu diupload, gitu ya. Atau hasil fotonya. Terus untuk radiologinya bisa diupload juga. Nah ini biasanya gambar foto radiologi diupload. Terus yang lainnya setelah semuanya diupload, di entry, terus petugasnya siapa? Misalkan nomor NIP-nya 12345 dan seterusnya. Misalkan namanya adalah saya, maka simpan. Saya tidak simpan ya, ini contoh aja. Jadi nanti akan terkirim ke rumah sakit yang dituju. Oh ya, rumah sakit yang dituju ini ada di atas, teman-teman. Tujuannya ke rumah sakit mana ya? Nah, ini nomor BPJS rujukan, alasan rujuk. Oh, ini tujuannya. Misalkan rumah sakit mana yang teman-teman pernah PKL? Coba kita cari. Ada nggak di database? Ade M. John. Ada kan? Sintang. Apa lagi? Sudarso. Ada. Pontianak. Mana lagi? Rubini, Pak. Rubini. Ya. Artinya kita akan merujuk pasien ke rumah sakit Rubini, Mempawah. Ada kode-kodenya. Ini database-nya sudah seluruh Indonesia ya. Ada nggak rujukan rumah sakit ke Jakarta? Misalkan Darmais. Tuh ada. Rumah sakit kanker Darmais Jakarta. Mana lagi? Sarjito Yogyakarta. Sarjito. Pakai D ya. Nah ini. Rumah Sakit Umum Pendidikan RSUP Dr. Sarjito. Ya. Gitu teman-teman. Kalau Melawi ada enggak? Melawi. RSUD Melawi. Kenapa nggak ada? Karena kita sedang menggunakan aplikasi rumah sakit punyanya Melawi. Maka tujuannya nggak mungkin kan dia ngerujuk ke dirinya sendiri. Maka datanya nggak ada. Gitu ya. Oke. Tanda-tanda vital. Ini dicari oleh dokter sih. Ini yang tadi saya bilang, ambulannya bisa dimonitoring, rujukan rawat darurat. Jadi dia udah sampai mana gitu. Jadi, tapi ambulannya harus ada GPS-nya ya. Tempat Panoto ada nggak GPS-nya? Belum. Kami belum anggarkan ya. Tadi kan disebutkan bahwasanya dalam pelaksanaannya perlu anggaran kan. Nah ini kalau masa-masa untuk COVID dulu, ini untuk rujukan parsial, ini monitoring jika ada pasien masuk. Saya nggak bisa nunjukkan pasiennya ya karena ada data aslinya. Jadi saya sensor aja. Ini. Prinsipnya adalah bahwasanya teman-teman harus tahu bahwasanya ada aplikasi namanya Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional. Terintegrasi. Berarti saling terhubung. Di sini juga ada telemedicine teman-teman. Telemedicine ini memungkinkan kita untuk video call. Nah, kalau mau konsul dengan dokter, terus saya matikan kamera Zoom saya, terus kelihatan enggak? Nah, itu. Itu contoh ketika saya petugasnya akan konsultasi jarak jauh ke rumah sakit lain. Ada videonya. Jadi sebetulnya Sisrut ini saling terintegrasi. Ini namanya telemedicine ya. Layanan telemedicine. Bisa juga konsultasi EKG, konsultasi radiologi dengan dokter apa yang dituju gitu. Saya matikan. Terus yang lainnya lagi apa ya? Ini monitoring, tadi kan monitoring ya, monitoring ambulans, sumber daya, berarti peralatannya itu harus dilengkapin, tempat tidurnya ada berapa, SDM-nya ada berapa. Nah, ini
Ini data di rumah sakit tempat saya kerja, nggak ada namanya, jadi saya bisa tunjukkan. Dokter umumnya ada 14, dokter gigi ada 3, penyakit dalam ada 2, kesehatan anak ada 4. Jadi pada saat merujuk kita harus bisa melihat jumlah tenaga yang ada di rumah sakit yang dituju itu ada enggak. Walaupun ada jumlahnya 2, tapi kebetulan ternyata keduanya lagi sedang tidak di tempat, maka nggak bisa. Maksudnya gitu ya. Oke, itu untuk sisrute kurang lebihnya. Logout saya akhiri untuk mata kuliah sisrutnya. Lanjut kita masuk ke mata kuliah SIMRS yang akan kita praktekkan. Untuk teman-teman, kemarin kan sudah pada daftar ya. Tugas selanjutnya kali ini tolong disimak yang akan saya sharekan, yaitu berkenaan dengan bagaimana cara mendaftarkan pasien lama. Kalau kemarin kan pasien baru tuh, teman-teman udah pada dapat 100 ya. Kalau berhasil mendaftarkan diri sendiri ke SIMRS. Sekarang selanjutnya mendaftarkan diri Anda ke ke poli yang dituju gitu. Kemarin kan teman-teman sudah mendaftarkan pertama kali. Jadi udah dapat nomor rekam medis, udah tersimpan di SIMRS. Selanjutnya adalah mendaftarkan ke SIMRS dengan tujuan misalkan hari ini kita rawat jalan dulu deh. Sebentar. Saya share screen. Sudah tampil belum? Nah, sudah. Linknya masih ya, ada di grup ya. Oke, tolong disimak. Karena ini sebagai tugas hari ini, yaitu mempraktekkan mendaftar ke poliklinik rawat jalan. Kalau kemarin kan mendaftarkan pasien pertama kali. Jadi membuat datanya gitu. Admin, bagi yang punya, maksudnya yang pakai laptop silakan langsung dipraktekkan. Tugasnya nanti ini hari ini sampai jam 12 malam ya. Untuk dapat nilai 100. Kalau sampai besok nilainya nggak 100. Jadi mohon disimak benar-benar. Admin, semoga jaringannya aman. Ini kita reset dulu. Linknya di grup masih kan teman-teman? Masih, Pak. Masih Pak, masih Pak. Oke, jadi tinggal diakses. Tampilannya seperti ini. Contohnya, kalian kan kemarin sudah daftar. Bisa dilihat datanya di ini, daftar pasien. Nah, ini daftar pasien yang sudah pernah didaftar. Contohnya namanya siapa yang mau kita cari? Ayo, siapa? Silakan sebutkan namanya. Atur ya Pak. Tur. Tulisannya gimana ya? AKT. Tur. Gini kah? Kelihatan nggak? Itu Pak kurang ke kiri AKT. Gini kah? Belum nampak Pak, belum nampak. Tur. Gini kan namamu? Itu Pak, AKT Pak. Oh, AKT. Ya. Gini ya. AKTH Pak. AKTH. AKTH. Oke. Kalau kemarin berhasil daftar harusnya ada. Nah, ada kan? Ada. Ada. Sip. Nah, begitu juga teman-teman kalau mau nyari nama kalian. Saya ulangi ya. Kemarin yang nggak ikut praktek sendiri, misalkan pakai joki, nanti nggak bisa kalau kemarin nggak nyoba sendiri. Makanya saya ulangi. Kalau kemarin berhasil daftar, ya kan? Ini kan tampilannya setelah login nih. Kalian cari di daftar pasien di pojok kanan, menu nomor 4 ya. Ini kalau logout keluar, ini buka kasir, ini cari form, ini cari pasien.
Oke. Bentar, gedein dulu. Nah, masukkan di sini. Ya. Bentar. Oke, terus nah, ini kenapa tampilannya jadi gini ya? Ada yang sambil buka enggak? Udah namanya udah ketemu masing-masing? Saya refresh lagi aja ya. Oke, kita coba cari lagi. Nah, ini bisa. Kalau nama saya coba, Noto. Noto. Nah, Noto Susanto. Ini dia. Kita coba buka datanya, buka pasiennya. Nah, ini data lama kan? Yang sudah didaftarkan. Nah, kalau mau daftarkan, di sini kita bisa lihat historinya bagi yang sudah pernah daftar. Bagi yang belum, maka historinya tidak ada. Ini kan ada historinya. Kapan, daftar kemana gitu kan. Terus ini rawat jalan, ini rawat inap, ini radioterapi, ini laboratorium, ini rawat inap. Nah, hari ini kita akan coba daftarkan. Di sini tampilkan detail, histori kunjungan, terus cetak barcode pendaftaran. Ini kalau mau lihat, cetak, klik aja. Kalau misalkan error, bisa di skip dulu, karena memang di beberapa menu masih ada yang nonaktif, karena ini online ya, dia harusnya diinstal sih. Tapi setidaknya teman-teman bisa mencoba, sebentar, di sini. Nah, ini adalah rekam medis lamanya. Ini rekam medis lamanya. Kalau teman-teman sudah daftar, tapi karena kebanyakan teman-teman kan baru buatkan data awalnya, belum mendaftarkan, pasti di sini tidak ada. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Kita keluar dulu. Jadi ada tombol close ya. Kita masuk lagi ke daftar pasien, lalu cari nama kita masing-masing, misalkan Noto, lalu klik kanan, daftarkan kunjungan hari ini. Gimana teman-teman? Jadi setelah cari namanya, misalkan Funjung, Kanan. klik kanan, daftarkan kunjungan. Nama-namanya apa? Namanya Kunjung gitu ya. Jadi sama. Siapa lagi yang mau disimulasikan? Rido. Saya, Mah Pak. Jongwai. Saya, Pak. Mah Jongwai. Pak. Mah Jongwe Mah itu Jong. nama itu nama itu ya, nama apa? Simulasi ya. Kayaknya Pak. Ah tuh. Nah, berarti Punya Yogi Pak. enggak apa-apa. Parah Yogi Pak. Yang penting nanti kalau bisa diganti ya, bikin baru lagi aja. Karena nanti kan dinilai namanya siapa gitu. Kalau ini kan saya susah. Mahjong Wais ini punya siapa gitu kan. Klik kanan. Banyak main Mahjong Yogi itu Pak. Oke, yang Yogi enggak apa-apa. Hidayat tuh Pak. Yang penting paham ya. Yang penting paham. Oke, Pak. Yang penting teman-teman paham, terus perbaiki namanya nanti. Bisa diganti. Jadi klik kanan nama yang sudah dicari, klik daftar kunjungan. Siapa lagi nama yang tadi cewek? Siapa tadi? Saya, Pak Rizkawati. Rizkawati. Rizkawati kemarin berhasil enggak? Kita cek. Rizkawati, enter. Ada. Klik kanan Rizka, yuk kita lanjutkan daftar kunjungan. Tapi nanti saya nggak simpen ya. Nah, di sini kita akan kunjungan kemana? Di sini kan kosong nih. Ya kan? Ya. Kita berarti masuk pendaftaran. Oh ya, tadi kalau yang mau ngedit di sini ya. Mahjong nanti bisa diedit pasien. Ya. Kalau nomor rekam medisnya tuh di mana, Pak? Kalau rekam medisnya salah, misalkan mau diedit bisa. Oh iya. Kemarin harusnya pakai nomor 6 digit NIK kalian Ya. kan? Ya, silakan Iya, dicoba. Pak. Klik edit, Baik. namanya mau diubah boleh, terus nomor RM-nya diubah. Oh, kalau nomor RM gading karena dia udah kesimpan ya.
Nomor RM-nya dah enggak apa-apa pertahankan dulu. Mm-mm. Karena itu Baik, Pak. ubahnya memang nggak boleh sembarangan kan. Jadi jadi kunci gitu. Lalu nanti simpen kalau yang tadi namanya salah atau mau ditambahi depan titelnya, akhirnya ditambahi titel juga boleh. Kalau nggak jadi batal. Oke. Terus di sini karena Rizkawati kan belum sama sekali daftar ya. Berarti klik pendaftaran kunjungan baru ya. Ya, Pak. Nah, di sini dibuka, klik. Mobile Legend boleh nggak Pak? Kenapa? Asa katanya pakai titel Mobile Legend Pak. Yogi Pak. Jangan, nah nanti kan saya susah ngeceknya. Baik Pak. Setidaknya namamu biar saya ngecek enak gitu. Nanti kayak mahjong gitu kan, walaupun akhirnya paham teman-teman, saya kan bingung ngeceknya. Silakan perbarui Itulah Pak. Pak Yogi Pak. Ya. Nah, setelah kebuka tadi saya ulangi. Klik pendaftaran kunjungan baru. Ya. Abang Tidak ada yang nyoba? Belum buka laptop, Pak. Udah, Pak. Ya. dapat cuti nggak Pak? Lalu di entry tujuan polinya kemana? Kita rawat jalan aja dulu hari ini. Pertemuan berikutnya rawat inap. Lalu Poli VCT Pak. ya, Allah. ngeri VCT. Penyakit kulit kelamin Pak. Tapi VCT nggak ada di sini ya? Nggak ada nih. Pilih yang ada aja, misalkan anak, bedah gigi. Nah, silakan. Dokternya di sini pilih dokter yang ada aja. Bebas tuh. Kalau anak pilih yang anak dong. Kalau yang penyakit dalam pilih penyakit dalam. Gigi pilih gigi, kandungan SPOG. Nanti dinilainya di situ ya. Jangan sampai salah. Kalian milihnya poli gigi, ya kan? Tapi dokternya milih dokter Sarap. saraf misalkan. Saraf masih bisa. Kadang kan ada tuh saraf, maksudnya masalah saraf gigi gitu kan. Yang agak lucu misalkan Anda milih poli gigi tapi dokter yang dituju kandungan. Nggak nyambung banget gitu. Iya. Terus diisi semua. Terus jenis asuransinya nanti coba dicari. Sementara pakai umum dulu deh sama BPJS. Tapi kalau yang lain mau dicoba boleh aja sih. Cuman bisa jadi agak ribet karena harus masukkan nomor gitu kan, nomor BPJS gitu kan. Kalau mau pilih umum dulu enggak apa-apa. Biar nggak perlu Pak, memasukkan. pilihan paket tuh apa Pak? Pilih paket. Yang mana? Yang mana tuh? Yang di bawah dokter tuh Pak. Oh, pilih paket. Siap. Iya Pak. Jadi gini, di rumah sakit itu biasanya ada sistem paket. Nah, jika dia adalah belum ada pilihan paketnya, boleh pilih tes lah. Ini sifatnya kayak gimana ya? Beda rumah sakit, beda ketentuan gitu teman-teman. Jadi ini sifatnya kan bisa diatur. Atau kalian mau kalau milihlah yang nyambung. Misalkan tujuannya kan poli gigi. Berarti pilih daftar kunjungan poli gigi. Gitu. Kalau Anda milih cuma konsul, pilih aja konsul dokter rawat jalan. Ini kayak paket emas, kayak CPNS. Ini biasanya masing-masing rumah sakit beda aturan sih. Ini kan simulasi. Jadi teman-teman pilih aja sesuai apa ya namanya. Kalau CPNS ini biasanya apa? Bikin surat keterangan dokter untuk syarat pendaftaran CPNS misalkan begitu. Ya, konteksnya begitu. Kenapa paketnya banyak banget? Ya karena, nah ini contohnya, kalau seksio sesaria mungkin tidak dirawat jalan. Umumnya untuk SC ini rawat inap. Jadi jangan kalau rawat jalan jangan milih ini ya. Gitu. Jadi teman-teman harus berlogika. Tes aja ya Pak. Ya, dokter sudah, poli sudah, terus ini untuk apa namanya tindakannya. Kalau di ini hekting tahu nggak tindakan hekting? Jahit. Terus ada nggak EKG? Masukkan aja EKG. Ini teman-teman kalau nyimak pastikan benar ya. Nanti checklist EKG.
Jadi pada saat rawat jalan dilakukan pemeriksaan EKG. USG ada enggak, Pak? Kalau USG, lalu enter. Enggak ada ya? Enggak ada ya udah, berarti memang belum dimasukkan ke database. Jadi teman-teman pilih yang agak nyambung aja, kan banyak banget tuh. Kalau hanya rawat jalan, pilih yang misalkan luka ringan. Setelah dipilih, lalu apalagi di sebelah kanan di sini ada, oh ya, kalau kasusnya kecelakaan, berarti checklist kecelakaan. Tapi jika kalian daftarnya bukan kasus kecelakaan, jangan di checklist. Maksudnya gitu ya. Terus ini jika rujukan teman-teman. Jika bukan rujukan, skip aja. Tadi kan ada sisrut tuh. Nah, nanti datanya sebetulnya dari sini, teman-teman. Ya. Terus penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini biasanya misalkan yang sakit adalah istrinya, berarti penanggung jawabnya suaminya. Misalkan namanya, kalau yang cowok ya kalian misalkan Rido, gitu kan. Laki-laki, jenis pendidikan S3, S4, kalau ada. S3 lah ya, doa sekalian. Pekerjaan misalkan pegawai negeri sipil, alamatnya kalian masukkan sembarangan boleh lah. Misalkan Melawi dan seterusnya. Ini 10 menit lagi berakhir. Jadi teman-teman pastikan isikan nomor KTP-nya ini sembarang aja ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang nanya kah? Puji Astuti? Ada yang mau ditanyakan? Alamatnya diisi, kode pos diisi, boleh pakai data ecek-ecek ya. Yang penting Anda teman-teman paham maksudnya. Terus belum ke bawah, pengantar pasien jika ada. Terus nanti daftarkan dan cetak. Gimana ke Android ya? Ke Android. Klik daftarkan dan cetak. Ada yang mau nyoba ngerjakan lewat HP bisa, cuma kecil-kecil gitu ya. Jadi harus apa sih? Harus sabar dia. Sabar aja ya. Sabar aja. Pak, kalau ini screenshot juga enggak Pak untuk bukti nyata enggak? Lapor aja enggak apa-apa. Nanti kan saya ngecek. Kalau berhasil, Oh, iya. kali ini karena tampilannya banyak, kalau di screenshot agak susah. Yang penting japri ke saya boleh. Pak, saya sudah daftar ke poli gigi misalkan begitu. Nanti saya cek. Japri ya. Nanti kalau yang Iya, berhasil Pak. langsung dapat 100. Ini rekam medis elektronik nih. Bagian dari rekam medis elektronik nanti seperti ini. Kalau ada kendala, diskusikan aja di grup. Lalu daftar Pak, dan nanti kalau misalnya apa? udah diklik daftarkan dan cetak tuh tampilan selesainya gimana, Pak? Siap. Saya tunjukkan yang punya saya. Ini punya Rizka. Saya keluarkan, cari nama saya. Boleh dilihat teman-teman yang punya saya. Noto. Sudah saya contohkan juga. Coba buka rekam medisnya nih. Buka pasiennya. Nanti akan tampil seperti ini rawat jalan nih. View. Kita lihat. Nah seperti ini. Nanti akan kebuka dengan poli umum tujuannya kan. Pendaftaran 10.000. Itu teman-teman. Jadi akan tampil berhasil bahwasanya terdaftar gitu. Nggak boleh ngerasa nggak ada keluarga gitu. Mereka nanti kita keluarga abang, dia pun kayak mana gitu bang. Nggak usah kayak gitu. Kali kata orang sekarang tuh. Apa tuh? Terus juga kunjungannya akan tertampil di sini nih. Ini contohnya tahun 2013, tanggal 9 Januari saya daftar dengan tujuan Dr. Bayu. Ini nama-nama simulasi semua ya, poli umum gitu. Tampil di sini dia. Jadi saya ingatkan teman-teman kalau berhasil daftar, coba cek di daftar pasien, cari nama kalian, nama pasiennya, enter, lalu buka rekam medisnya nih. Nih, buka pasien. Nanti akan tampil di sini. Gitu. Jadi nanti cukup lapor saja ya, japri ke saya. Pak, saya sudah coba daftarkan ke poli mana gitu. Nanti saya cek.
Tapi bagus juga Nah. sih kalau mau pakai screenshot sambil ngelacaknya enak. Takutnya gini, karena datanya udah banyak, pada saat sudah daftar ternyata nggak kesimpan. Mungkin nggak? Kadang kayak gitu. Rupanya dia belum klik save gitu, belum klik apa tuh daftarkan, jadi nggak kesimpan. Gini, Heeh. gini ya bang, Racun bilang abangnya. Ini kan bulan puasa tuh bulan baik, bulan berkah. Kalau kita doa tuh terkabul. Kalau misalnya abang tuh yakin, abang tuh pengen jaga Kak Oti, pengen Ini suara siapa yang bocor bagi nih? Suara siapa tuh? keluarga. Suara siapa tuh? Suara Berdoa Rati. aja bang. Kalau misalnya emang abang tuh Oke, bocor nih suaranya. Curhat, Pak, Pak. mohon maaf Pak, Bucin. izin bertanya. Ya, gimana? Yuk nyalakan kamera terakhir. Bocor. Pak, Ya, Rizka, gimana? kalau misalnya dokter interna itu apa sih Pak namanya Pak? Siap. Internal itu sama ada penyakit dalam. Ada lagi? Saya tulis ya di kolom chat. Ini Pak, apa namanya? Gelar dokternya Pak. Oke, biasanya ada yang SPPD, spesialis penyakit dalam. Gitu. SPPDK gitu ya Pak. Ya. Itu ya, Rizka. Iya Pak, makasih Pak. Inter. Masih coba. Ya. Bahasa-bahasa yang aneh boleh ditanyakan, jangan sungkan, pastikan dicoba dulu. Kalau ada kendala, Tadi untuk yang pilih paket apa ya Pak? Lupa, Pak. misalkan kalau pilih paket, kamu kan daftarnya ke poli apa, Rizka? Interna. Oke, interna kamu bisa pilih konsul aja dulu, enggak apa-apa. Ada enggak konsul? Misalkan mau konsul kondisi kesehatannya. Jadi agak nyambung kan? Berarti konsul ke spesialis penyakit dalam. Coba kandungan aja Rizka. Kamu kan cewek pas tuh, tujuannya ke spesialis kandungan. SPOG namanya. Coba cari. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, ini daftarkan dan cetak atau daftarkan aja? Yang paling awal, paling kiri. Yang Daftar hijau dan tuh ya, Pak? cetak. Ya, daftarkan dan cetak sekaligus. Cetak belakangan juga bisa sih, nggak apa-apa sebetulnya. Mau milih yang tengah juga boleh, yang paling kiri juga boleh. Cuman kan nanti kalau di dunia kerja kan langsung dicetak tuh kartunya, kartu berobatnya kan? Iya. Pak, yang tadi poli kandungan tuh OBGYN tuh apa? Oh ya, OBGYN, Obsgyn bacanya. Iya. Ya. Dokternya apa Pak untuk itu? Terserah, bebas. Itu namanya banyak kan. Itu kan nama ecek-ecek tuh. Yang penting cari ada iya. yang Obsgyn gitu. Ya. Yang OBG ini ya Pak? Ya, betul. Yang lain? Ada lagi Rizka? Paketnya tuh apa Pak kalau yang kandungan? Oke, kalau yang kandungan di situ ada konsul kandungan enggak? Biar agak nyambung gitu. Nggak Misalkan ada Pak. kalau konsul lainnya ada enggak? Konsul dokter spesialis. Atau USG aja deh, atau mau ngecek kondisi bayinya. Itu juga boleh sih yang konsul spesialis. Boleh itu. Tarifnya berapa? 90.000 ya tadi ya? Yang paket konsul rawat jalan ini Kak Pak? Iya, iya. Bapak, ini kan kalau kita milih poli ini, terus kita milih dokter, langsung ada pilihannya tuh. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa itu dokternya emang untuk misal di poli anak gitu, Pak? Jadi teman-teman harus tahu titelnya. Kalau poli anak, tentunya spesialis anak. Di Indonesia, pentitelan dokter spesialis anak adalah SPA. Spesialis anak. Coba lihat di chat saya. Terus kalau kandungan tadi Rizka Obsgyn. Ada yang tulisannya Obsgyn, ada yang tulisannya OBS saja. Berarti spesialis kandungan. Lihat di kolom chat ya. Pak, kalau yang didaftar tindakan tuh klik UISG atau gimana Pak? Checklist, ya. Misalkan
Jadi nanti bisa lebih dari satu, Rizka. Selain konsul, checklist, EAG, checklist, gitu. Jadi boleh milih lebih dari satu maksudnya. Ya kan kadang pasien diperiksa lebih dari satu juga kan? Selain konsul, Iya, Pak. EKG, gitu. USG. Oke, Eni Funjung, ada kendala? Ada gambaran? Kalau yang pakai HP, bisa enggak? Kecil kan? Pak, kalau yang di bagian ambil sebelumnya tuh yang masukkan PPK itu apa, Pak? Itu kalau ini apa namanya sebentar. Ambil sebelumnya itu untuk apa namanya? Rujukan. Jadi dia nama pelayanan kesehatan, rujuk. Jadi asal dari rujuknya dari mana gitu. Kalau Oh, yang dari rujukan puskesmas ini mana ya gitu? dari puskesmas. Kalau misalkan bukan